Timnas Indonesia U22 selamat dari horor menit akhir melawan Kamboja. Garuda Muda tak bisa membunuh laga sejak awal. Timnas Indonesia U22 bisa dikatakan beruntung dapat mengalahkan Kamboja untuk mengamankan titel juara grup A SEA Games 2023. Garuda Muda menaklukkan tuan rumah Kamboja dengan skor tipis 2-1. Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023, itu pun setelah melalui fase akhir dengan penuh teror. Gol Titan Agung dan Beckham Putra pada awal masing-masing babak tak bisa diteruskan dengan dominasi, dan justru Kamboja yang bisa mencium darah. Pelatih Indra Syafri mengambil risiko menurunkan tim pelapis setelah memesan tiket semifinal, dan ditunggu Vietnam atau Thailand 3 hari mendatang. Di antara 11 starter yang diturunkan, hanya Witan Sulaiman yang bisa dikatakan merupakan bisa menembus tim utama. Walaupun bisa mencetak gol cepat melalui kombinasi trio pelapis Haikal Al-Hafiz, Jean Kelly-Schroyer, dan diakhiri finishing Titan Agung, Garuda tak bisa melanjutkan dominasi. Dominasi pada babak pertama hanya menghasilkan shot on target tanpa berbuah gol, yang dibayar mahal pada menit terakhir babak. Sebuah sepak pojok Kamboja diarahkan ke tiang jauh, yang dikembalikan sundulan Sin Sofan Makara ke tiang jauh pula, yang membuat Adi Satrio mati langkah. Indonesia kembali unggul cepat pada babak kedua, melalui sepakan jarak jauh Beckham Putra yang berbelok arah. Pada titik ini ketidakmatangan pemain pelapis terlihat, dibarengi teror 30.000 supporter tuan rumah yang menginginkan timnya lolos. Sejumlah pelanggaran sembrono bergantian dilakukan 3 pemain, yaitu Jean Kelly-Schroyer, Irfan Jauhari, dan Beckham Putra. Pemain termuda di skuad, Muhammad Ferreri, telah mengantongi kartu kuning, tetapi tetap melakukan pelanggaran yang kelak berakhir fatal. Gambaran minimnya ketenangan pemain terlihat di posisi bek kanan, di mana Indra sampai memainkan 3 pemain dalam 90 menit. Ilham Rio Fahmi bermain pada babak pertama tetapi tak cukup power untuk menandingi Lim Pisot, sehingga digantikan Bagas Kava. Nama terakhir menjanjikan naluri ofensif, tetapi lagi-lagi rawan dilewati dalam bertahan, dan sempat melepas clearance lemah. Bek kanan Pamungkas kemudian diturunkan, yaitu Fajar Faturrahman, yang dengan kematangannya menarik baju penyerang Kamboja, tanpa berakhir pelanggaran, saat hampir berlari menciptakan situasi 1 lawan 1. Ferreri yang telah disinggung di awal menimbulkan bencana pada menit ke-80, saat mendapat kartu merah akibat pelanggaran orang terakhir di dalam kotak penalti. Beruntung Adi Satrio dapat mementahkan eksekusi pemain Kamboja, berikut bola reboundnya, walau ia harus ditarik akibat benturan pada momen ini. Melihat 3 laga sebelumnya menggunakan pemain utama, Indonesia selalu bisa mencetak gol pada fase larut laga, seperti pada menit 89 dan 91 melawan Filipina, menit 73 dan 87 melawan Myanmar, dan menit 74 melawan Timor Leste. Namun dengan skuad pelapis menghadapi tuan rumah Kamboja, Indonesia justru kalang kabut mencegah kebobolan dengan 10 pemain. Andai para pemain utama bermain, skenario yang bisa dibayangkan adalah laga dapat dimatikan dengan tambahan keunggulan, serta mempertahankan clean sheet. Bagaimanapun turnamen tak bisa dimenangi dengan cuma 11 pemain, dan Indra Syafri boleh jadi mengambil keputusan tepat dengan memberi kesempatan pada para pelapis pada laga yang tak menentukan.